Dusun Sukunan terletak di Desa Bayuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dengan jumlah penduduk Sukunan 900 jiwa. Mengunjungi Dusun Sukunan, Anda akan melihat lingkungan yang kelihatan asri dengan jalan dan pekarangan yang bersih. Waktu untuk mewujudkan dusun yang bersih dan berhasil dalam pengelolaan sampah seperti ini memang tidak serta-merta. Sukunan sendiri membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk mewujudkan kondisi seperti sekarang ini. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat. Pada awalnya, penduduk Dusun Sukunan bermata pencarian sebagai petani padi. Namun, karena pada saat musim hujan, sampah seringkali ditemukan di lahan petani, sehingga ini menjadi masalah bagi petani padi. Kondisi ini mengakibatkan salah satu warga Sukunan, Bapak Iswanto, mempunyai ide cemerlang mencari solusi yang menjadi permasalahan warga setempat dengan memanfaatkan segala bentuk sampah agar dapat memberi nilai ekonomis. Tahun 2002, ide tersebut sudah dirintis, dan hasilnya tahun 2003-2004 umumnya warga sudah mulai melakukan penanganan dan mengolah sampahnya masing-masing dengan mengelompokkan ke dalam jenis-jenis sampah. Unit pengrajin terdiri dari perorangan kelompok. Proses pengambilan sampah plastik yang ada di rumah tangga umumnya dilakukan 4-5 kali per bulan. Bahan tersebut dipilih sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan dan dijahit sehingga menghasilkan produk sesuai dengan produk yang diinginkan seperti tas, dompet, payung, dan lain-lain. Hasil pengolahan sampah plastik menjadi kerajinan tersebut, 5% dimasukkan dalam kas kelompok, 20% untuk pembelian bahan plastik, serta 75% kembali ke pengrajin. Keuntungan yang peroleh tidak dapat diprediksi. Pemasaran produk masih dilakukan seputar Dusun Sukunan yang hanya untuk memenuhi pesanan atau sekedar memenuhi kunjungan. Misalnya dari Australia pernah memesan map dari limbah plastik sebanyak 600 lembar. Dari kegiatan pengolahan sampah tersebut, beberapa penghargaan telah diraih oleh Dusun Sukunan, antara lain penghargaan dari Presiden SBY tanggal 22 Desember tahun 2004 yang bertepatan dengan peringatan Hari Ibu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku. Oke, saudara, saat ini kami berada di Dusun Sukunan, Desa Majunaten, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dalam rangka melihat pengolahan sampah terpadu komunal warga di sini. Nah, saat ini kami sudah bersama Pak Haryadi, salah seorang pengelola sampah di sini, dan kami akan menanyakan beberapa hal berkaitan dengan itu. Bapak Haryadi, selamat siang. Pak Haryadi, mungkin Bapak bisa menceritakan kepada kami dulu gimana awal ide munculnya pengolahan sampah di sini sehingga menjadi seperti ini sekarang ini. Monggo Bapak. Terima kasih Bu. Awal mulanya untuk kampung kami ini mengelola sampah secara mandiri ini, awal mulanya dipermasalahkan oleh salah satu petani. Ya, kebetulan warga atau penduduk Sukunan ini mayoritas petani, Bu. Ya, dia mempermasalahkan sampah asalnya dari sampah yang ditemukan dari berbagai persawahan. Itu jujur aja, Bu. Oh, jadi berangkat sawah yang tercemari limbah plastik, kemudian muncul ide untuk mengolah sampah masyarakat. Mulai kapan itu, Bapak? Itu kalau enggak keliru itu tahun 2003, awal tahun 2003. Iya, itu langsung diangkat, dan kebetulan dia satu kelompok, dulu ada kelompok ronda di sini di kampung kita itu, dan kebetulan kelompok petani itu satu kelompok ronda dengan namanya Bapak Iswanto.
Oke, dari keprihatinan Pak Iswanto. Kemudian setelah itu bagaimana caranya menggerakkan warga desa sehingga mau patuh ya perilaku mereka dari membuang sampah sembarangan jadi membuang sampah secara teratur di tong-tong sampah. Bagaimana itu Bapak? Dulunya memang dari petani itu yang melakukan hanya beberapa orang aja. Dulu kita langsung membentuk satu kelompok ronda itu aja dulu, Bu. Jadi satu kelompok ronda itu mungkin bisa 1 sampai 8 orang aja yang melakukan dulu itu. Itu. Dia melakukan memilah sampah sesuai dengan aturan atau jenisnya. Dulunya kita belajar mengetahui jenis apa sampah yang harus kita olah atau kelola. Itu kita belajar dari salah satu pemulung. Nah, kita mendatangkan pemulung, kita minta arahan dan bimbingannya. Jenis sampah apa saja yang harus kita lakukan memulai pemilahan, jangan sampai mencemari lingkungan dan persawahan. Akhirnya si pemulung itu memberi berbagai jenis, yang khususnya non-organik itu suruh membagi tiga jenis. Jadi dari pemulung itu menyebutkan 1 sampah plastik, 2 sampah kertas, 3 sampah logam, kaca dan kerasan. Baik, terima kasih. Ternyata saudara untuk belajar tidak hanya di lembaga formal, gurunya pun tidak hanya tokoh formal, tapi seorang pemulung pun bisa menjadi guru. Dan ini buktikan bahwa pemulung menjadi guru untuk pengelolaan sampah di dusun sukunan ini. Oke Pak, sekarang untuk stok sampah tadi terlihat di TPA udah tersortir, kemudian itu dijual. Nah, berapa lama sekali Bapak itu dijual dan berapa nilai jualnya? Nilai jualnya ya. Oke. Sampah yang teronggok atau tertumpuk di TPS itu tadi awal mulanya itu dari rumah tangga yang sudah kita atur atau beri arahan suruh memilah-milah, lalu di rumah tangga itu suruh membawa ke dream yang sudah kita fasilitasi atau tempatkan. Akhirnya kita punya satu petugas akhirnya yang membawa ke TPS. Nah, di TPS itu transaksi penjualannya kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Ya, untuk harganya per kilonya mungkin kita sebutkan per kilonya itu bisa 150 sampai 450 rupiah per kilonya. Sampah tersortir. Iya, tersortir dan bermacam-macam sampah itu. Sekarang Bapak kita lihat di rumah Pak Iswanto yang begini asri ya Bapak ya, begitu indah dan ada pengolahan plastik di depan ya Bapak. Pertama kali punya ide untuk membuat produk plastik yang mempunyai harga jual yang begitu tinggi siapa? Dulunya terus terang aja itu dari, mohon maaf ya, untuk kerajinan itu sebenarnya boleh kita sebutkan itu dari istrinya Bapak Iswanto. Ya, tidak luput juga dari Pak Iswanto yang punya ide-ide itu. Ya, kebetulan dia pernah bermain atau berkunjung di kota lain itu melihat plastik macam sampah plastik yang ditempel di benda, tapi di daerah lain ternyata di situ menjadi aksesoris yang ada nilai jualnya. Nah, akhirnya dia pulang berpikir sama istrinya, akhirnya menemukan ide untuk pertama kalinya membuat semacam dompet. Baik. Ini pemasarannya kemana Bapak? Kalau pemasarannya kita hanya sebatas ada kunjungan, satu, kedua kita ada workshop atau pameran, ataupun dari pesanan-pesanan untuk semacam cenderamata atau aksesoris lainnya itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk dari data wisata yang pernah berkunjung di Sukunan ini, berbagai warga itu memberi kenang-kenangan semacam souvenir atau kenang-kenangan semacam ini memang ada yang sangat terkesan dan sangat boleh dibanggakan oleh masyarakat Sukunan. Ini salah satunya semacam ini, gambar ini, semacam penghargaan ini terus terang aja. Dari mana ini Bapak? Ini sebenarnya ini hadiah ini Bu. Hadiah semacam ini kita dilibatkan dengan kegiatan lomba dulunya dengan awal lomba pengelolaan sampah secara mandiri. Ya. Ini memang manfaat untuk masyarakat tingkat ini. Mana, Pak? Lombanya untuk tingkat kabupaten. Ya. Sleman. Iya. Dan yang terakhir kemarin ini kita dapat penghargaan juga. Ini semacam lomba Green and Clean tingkat provinsi Pak, kita juga nominal juara 1. Ini masyarakat kita sangat bangga dan sangat antusias dan dia sangat senang dan kegiatan yang dilakukan itu sangat senang sekali untuk kegiatan. Nah, untuk manfaatnya itu khususnya warga kita ini malah justru senang dengan lingkungan yang sehat.
menjadikan dia itu sehat dan tidak lingkungan tidak tercemar dengan berbagai jenis sampahnya. Itu masyarakat kita yang sangat senang. Oke, selain ini Bapak yang mungkin ada yang lain yang berkesan lagi. Ini tadi tingkat Kabupaten Sleman, tingkat provinsi atau nasional ada Bapak? Kalau tingkat provinsi dan nasional itu semacam apresiasi kemarin itu langsung semacam dana stimulan. Dana stimulan itu langsung kita bagikan ke warga untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik, Pak. Itu pembangunan fisik itu. Oke. Terima kasih Pak Haryadi untuk perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan kali ini bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, khususnya dalam pengolahan sampah. Dan dari Sukunan kita bisa belajar bahwa dengan manajemen pengolahan sampah yang baik, ternyata bisa meraup rupiah. Dari Dusun Sukunan, kami laporkan untuk workshop audiovisual. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Pulang ke kotamu, ada setangku. Thank you. Thank you.